Gimana kabarnya Kamil hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Kamil. Kita kan mau observasi ya pada Jumat depan. Mungkin sebelum melakukan tahap observasi, di sini kita ada observasi dulu. Jadi akan ada beberapa pertanyaan yang saya berikan sama Bu Kamil. Sedia ya Bu ya? Sedia ya Bu. Ini Bu Kamil ini untuk materi yang akan diajarkan Materinya rantai makanan. materi rantai makanan. Kemudian kelas berapa? Kelas 5. Ketika sudah disiapkan nih kayak sesuai ya Bu Kamil. Ini modul ajarnya, ini sudah sesuai ya bukan dengan tahapannya. Insya Allah. Kemudian di sini tujuan pembelajarannya apa Bu yang akan disampaikan? Tujuan pembelajaran saya itu menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada satu ekosistem dalam bentuk pandemi. Jadi tujuan pembelajarannya hanya satu. Oh ini satu ya Bu, tadi tahapnya apa Bu? Menganalisis ya? Menganalisis, jadi sebelumnya kalau misalnya kita tahap menganalisis nih, kan ada tahapan sebelumnya Bu, misalnya mengenal dulu sisanya, mengidentifikasi kecenderungannya, terus nanti baru mendeskripsikan, kemudian baru bisa menganalisis. Jadi saya mesti tambahin tujuan pembelajaran saya. Itu tadi tujuannya sudah bagus, hanya kan baru satu ya bukannya ya. Biasanya kan kita ada tahapannya, jadi nanti di tahapan itu bisa kita tuliskan, misalnya yang pertama ya kita bisa menggunakan kelompok mengenal dulu. Lalu apa itu ekosistem, kemudian apa itu rantai makanan. Setelah itu nanti baru dia mengklasifikasikan atau mengidentifikasi. Nanti kan ada tuh nanti setelahnya baru nanti ada misalnya apa itu kan mengidentifikasi, deskripsikan atau menjelaskan pengertian ekosistem. Nah, baru nanti yang sudah disebutkan sama orangnya akan menganalisis. Jadi yang analisis saya tadi yang saya buat itu terakhir ya. Iya, dan itu sudah benar itu Bu, sudah bagus. Jadi nanti saya dari ini saya tambahkan tiga di atas itu baru saya itu nanti. Iya, supaya nanti kan tujuan pembelajarannya kan disampaikan ke anak-anak ya bukannya ya. Jadi nanti mereka apa sih yang menganalisis, tapi kalau kita jelaskan anak-anaknya mungkin saya mengalami nih, terus saya jelaskan pengertiannya, baru menganalisis. Jadi mereka tuh akan lebih semangat. Itu masukkan aja di bukannya bisa nanti bertambah. Kasih masukannya Iya. Kemudian bukannya yang ini kan ada modul ajar ini saya sudah bagus ya, juga sudah sesuai alurnya, ada tujuan, kemudian ada kesiapan awal, asesmen awal. Jadi sudah lengkap sampai penilaian, kemudian juga bentuknya dari ajar. Ini sudah bagus sekali ya bukannya? Kalau saya tanya lagi ya, ada pertanyaan terakhir. Di sini nanti area pengembangan yang akan dicapai atau bukannya? akan mengadakan pembelajaran di sesi media video sama rekaman pembelajaran. Oh iya, iya kelas ini sudah ini ya boleh jadi kayaknya menantang banget ya. Baik bukannya bermain peran ini tadi observasi kita ya Bu ya. Jadi dilaksanakan observasinya di pertama, nanti kita kelas bersama. Semangat ya bukannya ya dalam Nanti saya akan dapatkan pembelajaran seperti hari bilang, kemudian nanti anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran ini. semangat ya bukannya. Duduk siap. Siap. Doa dimulai. Untuk meningkatkan nasionalisme kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri.
lagu Mas Anti Korupsi. Mari kita berjuang demi negeri kita tercinta. Bebaskan negeri kita dari korupsi dan polusi. Untuk memicu semangat kita es breaking dulu. Tepuk semangat. Ada semangat semua hari ini? Sudah makan tadi? Sebelum kita memulai pelajaran, Bu Guru mau tahu dulu emosi kalian atau perasaan kalian. Sekarang ada yang sedang sedih. Lihat di sini ada yang sedang percaya, ada yang ngantuk, ada yang takut, ada yang sedang berduka, ada yang sedang benci, ada yang sedang senang. Di sini mana yang sedang senang? Oke, saya siap menerima pelajaran yang akan Bu Guru ajarkan? Siap. Bu Guru absen dulu siapa tadi yang nggak masuk? Kayula. Izin? Sakit ya? Terus siapa tadi? Kayula? Gifari. Harmoni dalam ekosistem. Ini kalau salah satu di dalam kehidupan kita atau di dalam hutan atau di dalam kebun salah satunya tidak ada, tidak akan terjadi harmoni kehidupan antara binatang-binatang. Rantai makanan ini ada tujuan pembelajaran yang akan Bu Guru capai. Tujuan pembelajarannya adalah nanti kalian memahami konsep dasar rantai makanan. Yang kedua, mengidentifikasi proses konsumen dan pengurai dalam ekosistem. Ketiga, menjelaskan pentingnya rantai makanan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Yang keempat, menganalisis contoh-contoh rantai makanan sederhana di lingkungan sekitar. Itulah nanti tujuan kita dalam pembelajaran rantai makanan. Nah, ini dia yang disebut dengan rantai makanan. Nanti ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen pertama, ada yang sebagai konsumen kedua, ada sebagai konsumen ketiga, dan ada pengurai. Produsen mampu mengelola makanan sendiri melalui fotosintesis. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan. Tadi ada di rantai makanan tadi tumbuhan. Terus yang menjadi konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Tingkat konsumen adalah sebagai berikut. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan produsen pertama kali. Konsumen kedua adalah makhluk hidup yang memakan konsumen ke-1. Biasanya hewan karnivora atau omnivora. Konsumen ketiga adalah makhluk hidup yang memakan konsumen kedua. Biasanya hewan karnivora atau omnivora. Lanjut lagi, kita lanjut ke pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Pengurai membantu proses penyuburan tanah, misalnya bakteri dan jamur. Dari sini paham? Paham. Sebelum lanjut lagi, Bu Guru mau melihat kalian itu sudah paham atau belum tentang rantai makanan. Bu Guru mau ini kalian membuat sebuah drama. Siapa yang bersedia maju? Saya. Boleh maju. Oke. Siapa yang ingin berperan sebagai padi? Saya. Ya, ikutu ya. Yang berperan sebagai belalang. Saya. Aku padi deh. Saya. Yang berperan sebagai belalang. Saya. Ya, ini siapa? Anir. Katak, siapa katak? Dilema ya. Sebagai katak. Terus sebagai apa? Bakteri. Mau jamur atau bakteri. Berarti yang laki jadi ular sama burung elang. Ya. Ceritanya. Sebutin ceritanya nih. Dan dia perannya masing-masing. Padi
produsen pertama. Padi ini sedang di sawah, dia melayang-layang karena tertiup angin. Agak mundur. Ya, dia melayang-layang karena tertiup angin. Ya. Lalu datanglah seekor belalang. Belalang ini memakan padi yang sedang bergoyang-goyang. Padinya hilang. Pergi, belalangnya masih di sini. Belalangnya loncat-loncat, kan belalang loncat juga ya. Nah, setelah belalang loncat-loncat di itu, di mana? Di rumput atau di tanaman padi. Datanglah seekor katak. Datanglah seekor katak. Ya. Kataknya ini memakan belalang. Ya. Belalangnya mati. Ya. Kataknya pun loncat-loncat. Iya, ya kan katak loncat-loncat. Katak loncat-loncat di sawah. Setelah katak loncat-loncat di sawah, datanglah seekor ular. Seekor ular yang akan memakan belalang. Belalang. Apa tadi? Katak. Makan Jericho. Ada. Milena hilang. Seekor ular sedang melingkar-lingkar di tengah sawah. Datanglah seekor burung elang. Burung elang sedang mengepak-ngepakkan sawahnya, ya kan? Tiba-tiba dia tertembak oleh pemburu. Mati. Dimakan atau diserang oleh bakteri bakteri atau jamurnya pun nanti diserap lagi oleh padi. Tumbuhlah padi yang subur kembali. Inilah yang disebut rantai makanan. Setelah kita membuat diorama, kita menyanyikan lagu apa? Rantai makanan kemarin yang sudah kita pelajari atau kita hafalkan. 1, 2, 3. Setelah kita mempelajari rantai makanan tadi, sudah bernyanyi, sudah membuat drama, sekarang Bu Guru ingin membagi tugas kalian. Tadi sudah Bu Guru bagi tugasnya, ada yang bercerita, ada yang membuat gambar, ada yang menempel gambar. Sekarang Bu Guru akan membagikan kalian tugasnya. Nanti dikerjakan secara kelompok dan tidak berisi. Tugas gambar ini ada. Nanti kertasnya Bu Guru kasih. Ya. Nanti kertasnya Bu Guru kasih. Mana yang menggambar tadi?
Jangan tidur. Di sini. Buat kayak garis tuh. Dipoto di gambar. Gambar rantai makanan yang menggambar. Gambar rantai makanan. Itu gambar juga. Pegangin bersama. Nah, kamu pegangin dulu. Aku yang kamu pegangin dulu ya.
Dari hasil presentasi kelompok yang membuat cerita. Hah? Apa? Kelompok. Ya, pokoknya kelompok kalian yang bercerita. Coba sini dekat-dekat. Nah, ada pertengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok bercerita. Kami akan membacakan hasil cerita kami. Tadi di sawah dan datang seekor belalang yang kelaparan, dan seekor belalang pun melihat tadi. Cerita yang ada kalian buat menjadi rantai makanan sudah cukup baik. Silakan duduk kembali. Terus yang mau bercerita tentang menggambar, mana hasil karya yang tentang menggambar? Ini hasil gambar dari teman-temannya. Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan? Bagus. Gimana? Bagus? Ya, kelompok yang bercerita lagi sudah selesai atau yang menempel? Ini hasil teman-temannya membuat atau menempel rantai makanan. Ini ada rumput, ada tikus, ada ular, ada burung, ada jamur, dan ada matahari. Cuman boleh saran nggak? Aturannya mataharinya di atas. Ini hasil menempel dari kelompoknya kalian. Ibu guru kasih nilai 70. Tadi kelompok yang tadi Bu guru kasih nilai dia 75. Terus yang kelompok apa tadi menggambar, kelompok yang diputus itu nilainya 80. Masih ada satu lagi refleksi untuk menguatkan kalian dalam pembelajaran ini. Ditulis nama kalian masing-masing. Evaluasi. Sudah dapat semua? Sudah. Selesai semua? Yakin itu udah benar semua? Yakin? Yakin.
sudah selesai dan refleksi dan evaluasi kalian pula sudah selesai. Sekarang Bu Guru yang mau bertanya dulu. Dari pelajaran ini kalian senang atau tidak? Mudah dipahami atau tidak materinya? Mudah dipahami materi yang Bu Guru sampaikan atau Bu Guru yang jelaskan? Paham ya? Sekarang Bu Guru ingin membuat kesimpulan dari pelajaran ini. Siapa yang bersedia maju ke depan untuk mempresentasikan kesimpulan dari pelajaran ini? Kesimpulannya, rantai makanan itu berbeda-beda di setiap tempat. Di sawah, di hutan itu berbeda-beda rantai makanannya. Itu aja. Ya. Jadi kesimpulannya, menurut OWAS, kesimpulan tadi pelajaran rantai makanan di setiap tempat atau di setiap ekosistem itu berbeda. Benar sekali berbeda-beda. Karena di hutan, di sawah, di ladang, dan di mana lagi? Di laut itu berbeda-beda. Si produsen, si konsumennya pun berbeda-beda. Ada lagi yang mau menambahkan? Dennis, boleh. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah kita dapat memahami tentang ekosistem rantai makanan di ladang, hutan, sawah, dan laut. Ya. Jadi kesimpulannya dari UAS, dari Dennis, itu adalah ekosistem yang berbeda-beda tergantung tempat dia kita atau tempat kita melihat atau tempat ekosistem itu. Paham dengan kesimpulan ini? Kalau kalian tidak lagi ada pertanyaan dan sudah paham tentang rantai makanan ini, Bu Guru tutup pelajaran ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Bangga adek mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kamil. Gimana kabarnya Bu Kamil? Alhamdulillah baik. Jadi kan kita sudah melaksanakan observasi di dalam kelas, di mana sebelumnya kita juga sudah melaksanakan tahap observasi. Nah, ketika kita melaksanakan observasi tadi di dalam kelas, gimana perasaannya Bu Kamil setelah selesai? Kan karena dilihat sama Bu Era ya kan, tapi apa namanya saya nggak kuat sudah bisa melaksanakan. Ya, itu sudah lega ya Bu Kamil ya. Ya, kemudian Bu Kamil, ini kan kita sekarang mau memasuki tahap pasca observasi ini. Jadi tujuannya kemarin kan ada tahap observasi, setelah itu ada tahap observasinya. Jadi supaya lebih ada penguatan lagi, kita masuk ke tahap paskanya ya Bu Kamil ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, kemarin kan ketika kita di tahap pasca observasi ada beberapa pertanyaan yang Bu Kamil.
sudah dijalankannya di Alhamdulillah sudah saya jalankan, sudah saya tambah yang perlu ditambah, sudah saya tambahin. Alhamdulillah tadi sudah saya jalankan. ya. Jadi kalau misalnya kita perbaiki kemarin itu kan ada tujuan pembelajaran, yang ketika di dalam modul ajarnya itu ada satu pembelajaran dan langsung ke tahap analisis. Nah, kemudian kemarin sudah ditambahkan apa aja ya bukannya? Kemarin yang kata dia sudah ditambahin, dia lebih bagus, lebih lutut, sudah memahami konsep dasar rantai makanan, terus kami mengidentifikasi proses konsumen dan bernilai dalam ekosistem, terus menjelaskan pentingnya rantai makanan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, sama ya kemarin saya buat analisis. Jadi memang tujuan pembelajaran di sini kan nanti arahnya ke penilaian juga bukannya jadi tercapai atau tidaknya pembelajaran kita. Oke, bukannya setelah itu diperbaiki sudah dijalankan semua ya? Sebenarnya tadi sudah saya jalankan, sudah saya terapkan di observasi saya di dalam kelas. Kira-kira ada yang perlu diperbaiki nggak dalam pembelajaran tadi di dalam kelas? Kalau menurut saya sih ya, kayaknya saya sudah cukup puas dengan saya, tapi nggak tahu ya, maksudnya kan lihat Bu Era gitu, apakah ada yang mesti Bu Era tambahkan atau ada yang saya tadi kelebihan cara saya mengajar over atau gimana gitu. Tapi kalau saya sudah cukup. Kalau saya juga lihatnya tadi Bu Kamel memang bagus ya, anak-anak di dalam kelas juga luar biasa, interaktif. Jadi memang ketika pembelajaran yang kita jalankan itu sudah sesuai dengan rencana, memang rencana itu kan sudah baik sekali, apalagi persiapannya seminggu sebelumnya kemarin itu. Jadi sudah ada latihan juga, sehingga ternyata memang kalau kita refleksi kembali, oh ternyata kalau misalnya kita sudah siap mengajar, hasilnya pasti akan baik. Kemudian ya, caranya lagi ya bukannya ada nggak rencana pengembangan dari pembelajaran yang tadi dijalankan? Saya sih kayaknya saya bakalan mengembangkan pembelajaran diferensiasi, karena anak-anak itu antusias daripada metode yang saya ajarkan sebelum-sebelumnya. Itu dengan metode diferensiasi ini anak-anak lebih antusias gitu, lebih semangat belajar. Oke, Bu Kamil, jadi kan memang pembelajaran diferensiasi ini ternyata memang mempengaruhi sekali ya bagaimana jalannya proses pembelajaran di dalam kelas. Kalau kemarin itu kan kita fokusnya lebih di ini ya Bu, lebih di minat ya. Jadi kalau kan kayaknya gitu aja. jadi memang diferensiasinya lebih di konten. Nanti coba kita buat lagi yang proses sama yang di sosialisasi. Jadi kan kita sudah belajar tuh mulai dari diferensiasi konten, proses, dan produknya. Baik Bu Kamil, setelah ini apa sih rencana tindak lanjut Bu Kamil? Itu tadi Bu saya bilang, saya akan lebih lebih cara saya mengajar nanti saya mungkin lebih banyak dengan menggunakan metode ini gitu, diferensiasi ini. Jadi anak-anak itu lebih antusias, lebih semangat, kayak mereka tuh tertantang dengan pelajaran ini. Mungkin kayak seperti di